Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi. Petugas Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek toko di Kota Palangkaraya yang diduga mengedarkan obat-obatan terlarang. 2 dari 3 tersangka merupakan ibu rumah tangga dan lainnya anak laki-lakinya. Aparat kepolisian Direktorat Samapta Polda Kalimantan Tengah menggerebek sebuah toko di Jalan Bawean, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya yang selama ini diduga mengedarkan obat-obatan terlarang. Selain mengamankan seorang ibu rumah tangga berinisial AI, 76 tahun dan anak laki-lakinya berinisial S, 33 tahun, petugas juga menyita ratusan keping obat keras jenis Genit dan Seledril yang masuk dalam daftar golongan 1 psikotropika. Penggerebekan juga dilakukan petugas di sebuah warung pedagang kaki lima dan mengamankan pemilik warung berinisial AM berusia 45 tahun serta menyita ratusan keping obat terlarang jenis yang sama serta beberapa botol alkohol. Dari hasil pemeriksaan, sementara didapatkan obat terlarang tersebut dari seorang di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan sudah 3 hingga 5 bulan diedarkan di tempat usahanya. Kita dapat laporan dari masyarakat bahwa ada yang jual minuman alkohol dicampur air putih dan dicampur hemapiton. Itu untuk dikonsumsi anak-anak muda mabuk. Saat kita datangin ke 2 tempat ini ternyata kita menemukan adanya penjualan alkohol dan campurannya. Dan saat kita geledah ternyata kita menemukan ada beberapa obat-obatan terlarang, Genit dan 2 pemuda yang membawa 7 paket sabu siap edar ditangkap petugas di pos pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku sempat membuang barang bukti dan mengaku akan mengedarkan sabu di wilayah Gresik, Tangerang. Dua kurir narkoba Sobari dan Jamil ditangkap petugas gabungan saat akan melintas di pos PSBB di Tangerang, Banten. Keduanya menuju wilayah Gresik dengan membawa 7 paket sabu yang dibelinya dari Jakarta. 2 pelaku ini awalnya diberhentikan karena tidak memakai masker. Namun petugas pergoki pelaku yang membuang barang bukti sabu seberat lebih dari 4 gram siap edar beserta alat isap. Sabu ini rencananya akan diedarkan di wilayah Gresik, Tangerang. Mereka mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000 per gram yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak pakai masker, ketika diberhentikan dia tampak sekali gugup, langsung membuang sesuatu. Ketika diperiksa ternyata itu diduga keras sebagai amfetamin ataupun sabu-sabu. Kedua pelaku kini ditahan di Polsek Sepatan dan terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 90 narapidana bandar narkoba dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Napi yang dipindahkan itu merupakan gembong narkoba dengan masa hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Puluh bandar narkoba dari berbagai lembaga permasyarakatan ini dipindahkan ke LP Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan dijaga Satuan Brimo Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beberapa narapidana yang dipindahkan berkeluarga negaraan asing. Nantinya 53 narapidana akan ditempatkan di Lapas Karanganyar, sementara sisanya di Lapas Khusus Narkotika Nusa Kambangan. Mereka yang dipindahkan ini merupakan narapidana dengan hukuman berat serta memiliki tingkat kejahatan narkotika yang tinggi. Masa hukumannya hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Serta ada juga yang di bawah itu hukumannya tapi diidentifikasi menjadi pengendali narkoba di luar. Sehingga yang bersangkutan juga dikirim di Nusa Kambangan ini. Pemindahan 90 narapidana bandar narkoba ke Nusa Kambangan kerap dilakukan.
Sejauh ini sudah ada 228 narapidana kasus narkotika dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan sejak Juni kemarin. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, artis Catherine Wilson bersama seorang petugas keamanan di rumahnya ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Catherine Wilson sendiri mengaku menggunakan narkoba sejak 2 bulan terakhir. Artis Catherine Wilson dan petugas keamanannya, J, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan narkoba. Hasil tes urin Catherine Wilson terbukti mengandung zat metamfetamin. Catherine mendapatkan barang haram ini dari J yang membeli sabu dari seseorang berinisial A yang kini masih buron. Catherine Wilson mengaku menggunakan sabu sejak 2 bulan terakhir. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat dan kepada keluarga besar saya karena saya telah melakukan kesalahan dan saya sangat menyesal dan saya akan berjanji tidak akan melakukan hal bodoh seperti ini lagi. Dan saya sangat berterima kasih kepada Polda Metro Jaya karena telah memperlakukan saya dengan baik. Dan saya akan mengikuti prosedur yang sudah ada di hukum di Indonesia ini. Terima kasih. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Yang bersangkutan adalah pengguna. Yang pertama, hasil tes urin positif. Kedua-duanya itu adalah metavitamin, baik cewek maupun J. Ya. Baik cewek maupun J. Hasil keterangan awal, pendalaman awal, yang bersangkutan pengakuannya baru sekitar 2 bulan menggunakan. Ya. Ini pengakuan awal, kami masih mendalami. Rencana akan kami tes dua-duanya rambutnya. Ya, kami akan tes rambutnya nanti untuk kita bisa mengetahui sudah seberapa lama yang bersangkutan menggunakan barang haram ini. Nanti akan ketahuan. Catherine Wilson ditangkap di rumahnya pada Jumat lalu di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti sabu seberat lebih dari 1 gram beserta alat isap di dalam tas artis yang akrab disapa Keket ini. Dari Jakarta, Mahathir Muhammad, Rama Romadona, Adrian, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, Catherine Wilson tak hanya kali ini tersandung kasus hukum. Tahun 2014 dia sempat diperiksa KPK terkait kasus korupsi dan pencucian uang. Pada tahun 2015 namanya juga ramai diperbincangkan dalam kasus prostitusi. Nama Catherine Wilson atau Keket muncul dalam ranah hukum pada awal tahun 2014. Publik dikejutkan oleh artis berdarah Indonesia Inggris ini karena tersangkut kasus korupsi dan pencucian uang. Keket diketahui menerima 1 mobil mewah dari suami Bupati Tangerang Tubagus Hairi Wardana atau Wawan yang saat itu terjerat kasus korupsi alat kesehatan dan pencucian uang dalam kurun 2005 hingga 2012. Saat diperiksa, Keket mengakui bahwa Wawan memberi mobil seharga 650 juta rupiah kepada dirinya. Uang pembelian mobil itu diduga merupakan hasil pencucian uang kasus Wawan. Setahun setelahnya, yaitu pada Mei 2015, nama Catherine Wilson kembali mencuat. Namanya ramai diperbincangkan setelah polisi menangkap muncikari berinisial AA dan artis RA saat bertransaksi dengan pria hidung belang. Polisi menduga bahwa AA memiliki sederet nama artis yang tergabung dalam jaringan prostitusi. Waduh, waduh. Menanggapinya mungkin, Mbak? Ya orang sih boleh ngomong apa aja ya, tapi emang ada buktinya enggak gitu. Kini Catherine Wilson kembali berurusan dengan hukum. 2 paket sabu yang ditemukan di kediamannya menjadi tiket polisi untuk menjeratnya dengan kasus kepemilikan narkoba. Ratusan korban banjir yang mengungsi di Bukit Desa Meli dan Desa Rada, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengaku krisis air bersih.
Pasca banjir bandang, warga mulai kembali beraktivitas dan mengevakuasi kendaraan mereka masing-masing. Kondisi memprihatinkan sedang dialami ratusan pengungsi banjir di Desa Meli dan Rada, Kecamatan Baibunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Meski pasokan logistik terus mengalir setiap harinya, mereka minim alat penerangan dan hanya mengandalkan senter dan listrik. Pengungsi juga kesulitan untuk mandi karena belum mendapat bantuan WC umum serta kekurangan air bersih. Bu, kalau untuk WC, Bu? Belum ada. Iya. Jadi untuk buang air besar dan air kecil di mana, Ibu? Kita saja menggali lubang. Menggali lubang. Belakang. Karena air di sini tidak ada. Para pengungsi berharap agar pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendirikan WC umum sehingga mereka tak lagi kesulitan untuk mandi dan mendapat air bersih. Warga Luwu Utara mulai mengevakuasi kendaraan mereka yang terkubur lumpur akibat banjir bandang di wilayah Kecamatan Baibunta dan Masamba. Untuk sepeda motor, evakuasi dilakukan secara mandiri. Sementara untuk mobil, proses evakuasi dibantu alat berat. Akses jalan Trans Sulawesi yang sempat lumpuh akibat tertutup lumpur tebal dari banjir kini mulai bisa dilalui. Pemerintah mengirimkan alat berat untuk membersihkan lumpur dan puing-puing sisa banjir. Namun jika hujan deras, akses jalan kembali tergenang banjir karena tidak ada saluran drainase yang terbuka. Selain merusak infrastruktur, banjir bandang juga menelan korban jiwa. Jumlah korban yang meninggal mencapai lebih 30 orang dan kemungkinan akan bertambah karena proses pencarian korban masih dilakukan. Dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Dan sementara itu pemirsa, Kementerian Sosial telah mencairkan bantuan senilai 2 miliar rupiah untuk korban banjir Luwu Masamba, Sulawesi Utara. Pemerintah juga mengatakan akan menyerahkan bantuan kepada warga Wajo yang terimbas banjir. Kami berikan bantuan senilai 2 miliar, bantuan awal ya, nanti kita akan terus berikan bantuan sampai bencananya benar-benar selesai. Ya kan Wajo juga kan banjirnya sekarang meluas nih, Pak. Iya, Wajo kita mulai kirim, nilainya belum tahu, tapi saya sudah perintahkan untuk kirim bantuan ke sana. Dan selanjutnya pemirsa, banjir di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan berdampak ke 10 kecamatan. Lebih dari 60.000 warga menjadi korban. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan sejak pertengahan Mei 2020 kini semakin meluas hingga ke 10 kecamatan dan merendam belasan ribu rumah. Menurut Bupati Wajo, ketinggian banjir mencapai 7,9 meter. Selain itu, warga yang terdampak banjir mencapai lebih dari 60.000 jiwa. Laporan jumlah kecamatan yang masih mendapatkan luapan banjir ini sebanyak 10 dari 14 kecamatan di wilayah kita. Kemudian jumlah KK yang sudah terdampak itu sudah hampir 17.000 KK dan kurang lebih 60.000 warga kita yang sudah terkena dampak, ya 69.000 jiwa. 2.000 warga telah dievakuasi ke 8 posko pengungsian di Kecamatan Tempe dan titik pengungsian di tiap kecamatan yang disiapkan Pemda Wajo. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan.